Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk ke link ke Google Meet? Mari, sebelum kita memulai, tanganku ada 2, jarinya 5, ku susun keduanya. Mari kita berdoa. Tadi yang hadir duluan, Nevi, tolong dipimpin doa, Nevi. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa. Semuanya bersiap. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Amin. Oke, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Siap. Sikap sempurna Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, kemudian hari ini ada yang tidak hadir nggak ya? Kira-kira coba dicek di layar anak teman-temannya. Hadir semua? Bagaimana hadir anak-anak? Semua, Bu. Alhamdulillah, sehat ya. Syukur. Oke, sehat-sehat, jaga kesehatan. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan. Kemudian lanjutnya kita akan tepuk PPK. Siap ya? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Jaringan Bu Arisma. Kita lanjutkan. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang peredaran darah ya. Apa aja coba peredaran darah? Kalian tahu organ peredaran darah apa aja? Ada jantung. Kemudian ada apa lagi? Darahnya lewat mana kalau di badan kalian? Kalian tahu darahnya lewat mana aja? Lewat paru-paru ya, lewat pembuluh darah. Di sini seluruh tubuh kalian itu ada pembuluh darahnya. Itu misalnya gimana kalau kalian tidak menjaga organ peredaran darah, apa yang akan terjadi? Ayo, tahu nggak? Yang kira-kira nggak suka olahraga, badannya jadi gimana? Jadi sakit atau jadi sehat? Oke, silakan ini. Gimana? Badannya ini? sakit semua, Bu. Aduh, sakit semua ya. Tidak baik kesehatan ya. Iya, betul. Kalau badan itu harus dijaga, sama seperti kita punya apapun harus dijaga karena itu pemberian dari Tuhan, ya kan? Makanya untuk menjaga peredaran darah ini kita harus rutin olahraga, kemudian kita harus makan yang bergizi, kita harus tidur yang cukup, istirahat yang baik, bukan hanya biasa. Kalau dibutuhkan dia error. Kalau nggak dibutuhkan lancar jaya. Oke, lanjut ya. Oke. Inilah ya kalau kita sekolahnya daring ya. Mohon maaf ya anak-anak. Nggak cuma kalian yang susah sinyal. Bu gurunya juga susah sinyal. Bu Risma coba share screen ya. Iya, Bu. Sama. Bu Risma nggak pergi kok. Bu Risma ada. Kita akan lihat di sini. Sebentar. Bu Risma share screen ya. Oke. Sini. Oke, boleh terlihat di layar ya. Oke, sudah siapa yang mau baca terlihat ya, tunjuk tangan yuk. Satu anak siapa? Oke, ideal. Silakan di sini baca. Yuk. Bacanya sampai satu paragraf ya. Siap, Bu. Oke. Anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. bukan penyakit jantung. Makasih, Bu. Oke, terima kasih Rashid dan teman-teman anak-anak yang membaca. Oke, dan coba Bu Risma tanya, ada yang nyimak nggak ya di sini ya? Oke, apa yang disebabkan oleh rokok? Anak-anak ada yang tahu apa yang disebabkan oleh rokok? Oke, silakan. Jantung koroner. Betul. Itu menyebabkan jantung koroner. Pertanyaan selanjutnya akan Bu Risma lemparkan.
siap-siap tangkap. Belum, Mega? Ya, Bu. Kemudian pertanyaan kedua ya. Bagaimana mengurangi resiko perburukan pada orang yang memiliki komorbid, Mega? Coba. Paru-parunya darahnya kotor, Bu. Gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Oke. Di sini ada organ-organ peredaran darah. Bagaimana darahnya itu berjalan di dalam tubuh kalian ya? Bisa dari vena cava ke jantung, bisa ke seluruh tubuh kalau peredaran darah besar. Ada jantung dan ada pembuluh darah. Oke, jantung itu untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Tadi Bu Risma bilang ya, darah itu penting karena dia membawa oksigen di tubuh kalian ya. Kalau nggak ada oksigen aja di jempol kalian nih misalnya. Bisa coba kamu ikat jempol kamu pakai karet ya. 10 menit aja pasti langsung jadi beku dia, jadi kaku. Karena darahnya tidak mengalir, ya kan? Oke, lanjut. Di sini, organ peredaran darah manusia. Yang pertama ada jantung. Organ ini adalah salah satu organ yang penting dalam tubuh manusia. Fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Besarnya sekepalan tangan kalian ini. Ya. Jadi kalau kalian coba tangannya mana? Coba tangannya. Oke. Di kepal. Iya. Satu aja tapi nggak dua-dua. Kegedean kalau dua ya. Satu aja. Satu kepalan ini masing-masing manusia ya. Besarnya sesuai dengan tangannya. Jadi kalau dia anak kecil seperti kalian ya. Kalau anak kecil aja sesuai tangan kamu. Kalau misalnya seperti Bu Risma nih sudah besar, jadi dia besar. Oke, ya lanjut. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Ibaratnya dia ini adalah kereta. Misalnya dia ini kereta Bogor dengan Bekasi ya. Dianterin apa yang dianterin sama kereta itu? Darah ya. Kalau misalnya keretanya mogok, gimana coba? Kalau keretanya mampet di stasiun Jatinegara misalnya ya, udah selesai. Itu satu jalanan kereta itu sepanjang dari Bekasi sampai Bogor nggak bisa jalan. Makanya tidak baik itu ya. Makanya harus dijaga supaya tetap lancar jalannya, nggak pakai mampet-mampet. Kemudian ada darah. Darah mengalir ke seluruh tubuh. Karena faktor keturunan ya, dan ini tidak bisa dicegah. Ini ada hemofilia. Kalian tahu ada yang tahu hemofilia? Ini adalah gangguan ini disebabkan adanya kelainan yang menyebabkan darah sulit membeku jika terjadi luka. Ya, jadi dia itu kalau berdarah nggak berhenti ya. Berbahaya nggak itu anak-anak kalau seperti itu? Coba, berbahaya nggak kalau kalian jatuh berdarah terus nggak berhenti-berhenti darahnya? Gimana? Bahaya, Bu. Bahaya, Ya, Bu. Bahaya. Darahnya bisa habis ya, Bu ya. Darahnya bisa habis, Bu. Mati deh. Kalau habis mati ya, Bu. Astagfirullahaladzim. Wallahu a'lam ya. Tapi bisa juga jadi seperti itu. Kemudian ada yang namanya talasemia. Talasemia ini juga penyakit yang berasal dari keturunan ya. Jadi dari lahir biasanya dia kalau terdeteksi talasemia, ini adalah gangguan ini sel darah merahnya tidak beraturan. Hal ini disebabkan daya ikat sel darah merah terhadap oksigen dan karbon dioksida menjadi berkurang. Jadi seseorang yang mengalami, bukan mengalami ya, dia mengidap gitu dari lahir dia sudah ada. Kalau dia punya talasemia, dia itu harus didonorkan darah seumur hidup ya, karena dia darahnya itu nggak bisa bikin sendiri. Jadinya dia itu harus didonorkan seumur hidup ya. Darah manusia non keturunan. Yang pertama ada anemia. Anemia apa, Bu? Gangguannya ini biasanya dibilangnya kurang darah ya. Bukan darah rendah ya, tapi rendahnya hemoglobinnya. Bukan darah rendah. Darah rendah beda lagi. Anemia ini hemoglobinnya. Coba ya. Nih di mata kalian ini nih bisa mendeteksi kadar hemoglobin. Coba tarik mata kamu ke bawah. Oke, terus sambil ngaca ya.
di bawah sini kalau dia putih ya, coba Bu Risma lepas. Nih, kalau di sini itu kalian putih pucat ya, berarti kadar hemoglobin kalian di dalam darahnya itu rendah ya. Kalau misalnya di bawah matanya ini bagus, pink-pink lah gitu ya, pink bagus, zat besinya cukup, makanannya sehatnya cukup ya. Kemudian kalau misalnya kalian ini di sininya putih, berarti kalian anemia, hati-hati bisa tiba-tiba nanti pusing gitu kan, mudah lelah. Ibu begitu kalau kecapean. Iya betul sekali. Kalau kecapean, tidurnya kurang ya, banyak tugas, tapi Bu Risma ngasihnya nggak banyak-banyak kok. Kalau yang kedua, tekanan darah rendah nih. Ini tekanan darah rendah namanya hipotensi ya. Kerendahan nggak bagus, ketinggian juga nggak bagus ya. Yang bagus itu yang sedang-sedang saja ya. Seperti tadi ini gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Kalau ini diceknya pakai itu loh, yang di lengan kamu ditaruh nih. Itu adalah untuk mengecek tekanan darah, yang bisa baca hanya Bu Dokter. Tekanan darah tinggi atau hipertensi, jangan kebalik ya. Kalau tinggi adalah hiperaktif, banyak kegiatan, ketinggian, ini nggak bisa diam gitu misalnya. Ingat-ingatnya. Kalau rendah tadi hipo. Oke. Sekarang tekanan darah tinggi. Gangguan ini disebabkan oleh naiknya tekanan darah yang diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Yang keempat, ada kanker darah. Leukemia. Kalau kanker itu sudah harus dikemo ya. Kalau beli kue donat lalu ditata, lalu dimakan, wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita. Jantung penting untuk peredaran darah. Lanjut. Apa makna dari pantun di atas? Ayo nih, pantun di LKPD, oke. Nanti buat pantun di LKPD. Udah Bu Risma siapkan di LKPD-nya. Oke, sekarang kita lihat dulu syarat-syarat membuat pantunnya. Yang pertama, nih di sini kan ini pantunnya ya. Satu bait ini satu ini terdiri dari 4 baris. 4 baris bersajak ABAB. 2 baris pertama dan merupakan sampiran. Kemudian ini isinya ini adalah yang penting yang akan kita sampaikan kepada semua orang ya. Intinya isinya adalah jagalah selalu jantung kita, jantung penting untuk peredaran darah. Begitu cara membuatnya ya, syarat-syarat membuatnya ya. Iya, Bu. Bagi kelompok ya, untuk 4 orang, 5 orang, 30 anak. Kemudian kita bagi kelompok ya, kelompok A 1 sampai 5, kelompok B-nya 6 sampai 10. Kemudian kalian diskusikan dulu ya. Diskusi nih ya, oke. Kemudian diskusi bacaan yang tadi, oke. Sudah ya, sudah selesai diskusi. Kemudian kita cek Google Classroom kalian ya. Di sini tadi sudah Bu Risma keluarkan, sudah Bu Risma buat ya, ini Google Classroom-nya ya, kelas 5 kan kalian kan. Kemudian buka ya, di sini ada tugas LKPD. Oke, di sini ya, kita buka. Di sana, kemudian nanti dikerjakan ya. Dikerjakan nih LKPD-nya nih. Di sini ada gangguan organ peredaran darah. Tadi udah dijelaskan. Ayo nyimak enggak? Jelas, tuliskan penyebabnya di sini. Kemudian ini bagian organ peredaran darah. Tadi sudah Bu Risma tampilkan. Oke, kemudian di sini pantunnya. Kalian boleh buat satu atau buat satu kelompok satu atau satu orang satu. Silahkan aja yang tuliskan di sini ya. Ya. Setelah selesai nanti dikirimkan Bu Risma nilai, oke? Lanjut ya. Coba itu kelompok A tadi, kelompok A jangan banyak ngobrol ya, kelompok A, kelompok B bagus. Ayo lanjutkan diskusinya ya. Ya, lanjut. Kelompok E nggak usah malu-malu, udah orang sama teman ini lanjut aja, oke? Ya. Kemudian tadi lanjut. Kemudian kalian coba paparkan laporannya, anak-anak udah bikin belum? Ini coba dipaparkan, coba kelompok A, oke, kelompok B, oke, lanjut ya, sudah selesai. Ciri pantun siapa yang mau menyebutkan? Satu anak aja. Saya Bu.
share. Oke, Rashid, silakan. Itu Bu, AB-AB Bu. AB-AB Bu, AB-AB. Oh, betul, AB nyangkut ya berarti ya. AB dua baris yang pertama adalah sampiran. Di sini baris kedua, baris ketiga dan keempat adalah isi. Betul, Rashid, good job. Kemudian lanjut. Coba Windy coba tampilkan pantunnya coba. Oke. Ya, sudah. Terima kasih, bagus sekali Windy pantunnya. Nanti kalau selesai baca pantun dijawab cakep gitu ya. Kalau misalnya yang Iya, Bu. Iya, bagus Windy. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana tadi kita sudah berdiskusi ya. Kalian sudah berdiskusi mengenai organ peredaran darah, penyakit-penyakitnya. Serem kan ya? Makanya harus bagaimana coba supaya tidak rusak organ peredaran darahnya. Ayo coba, siapa yang mau menyebutkan? Oke, Ideal, silakan. Makan makanan yang bergizi, Bu. Oh, betul. Makan sayur ya, jangan lupa. Sekarang bukan makanan 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang namanya ya. Sayurnya ada, proteinnya ada. Protein itu bisa ikan. Jadi, hari ini sudah belajar mengenai organ peredaran darah ya. Jadi, supaya bisa sehat ya, harus dijaga. Apapun itu, pemberian dari Tuhan harus dijaga ya. Kemudian ini nanti coba share screen lagi. Evaluasinya sudah ada ya di Google Classroom, nanti langsung dikerjakan, kemudian dikirimkan. Bu Risma nilai, oke? Lanjut. Sudah selesai nih evaluasinya nih anak-anak nih. Kelompok A bagus nilainya. Kelompok C kayaknya masih kurang ya bikin pantunnya ya. Besok bikin lagi yang baik ya. Belajar lagi ya. Boleh, nanti tanya mama, tanya papa, tanya kakek nenek, boleh. Oke. Kemudian kelompok-kelompok lain juga segera mengirimkan ya. Sudah selesai ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tanganku ada 2, jarinya 5. Kususun keduanya, mari kita berdoa. Tadi siapa yang paling pintar? Oh, Rashid. Dari tadi bersuara. Ayo silakan pimpin doa, Rashid, penutup. Sebelum kita selesai, kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak-anak. Selamat istirahat. Selamat melanjutkan tugas ya. Oke. Bye, Bu Risma tutup ya ruangannya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Guru.